Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat. Baiklah, kalian sudah membaca tentang rangkaian arus bolak-balik atau AC dari buku fisika yang kalian punya. Di sini saya akan membantu kalian menyamakan persepsi isi dari buku tersebut. Baiklah, judulnya tentang rangkaian arus bolak-balik atau biasa disingkat dengan AC. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari waktu kalian SMP. Ingat gak rumus V sama dengan R dikali I, hukum Ohm. Nah, di sini hambatan itu di SMA itu lebih diperdalam. R itu satuannya akan sama dengan impedansi, sama dengan dari X juga sama. Ini satuannya sama-sama ohm. Satuan ini semua ini sama-sama satuannya adalah ohm. Oke, ingat ya, R itu hambatan, Z adalah impedansi. Impedansi itu adalah hambatan total rangkaian, sedangkan X adalah reaktansi. Saya tulis ya supaya lebih jelas perbedaan ketiga hal ini. Ini hambatan, satunya ohm juga sama. Ini impedansi, satunya ohm juga. Impedansi itu kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah hambatan total rangkaian, sedangkan X itu adalah namanya ini reaktansi. Itu untuk simbol dari reaktansi. Ketiganya ini R, Z, dan X itu satuannya sama-sama ohm. Oke, sekarang R itu sudah sering sudah sangat populer sama kalian. Nah, jika dibuat rangkaiannya, kira-kira rangkaiannya kayak gini. Ini R, ini arus, ini arus. Kita jadi simbolin apa kayak gitu. Nah, ini adalah rangkaian AC untuk hambatan. Kalau Z ini katanya tadi adalah impedansi atau hambatan total rangkaian. Berarti kalau hambatan total itu rumusnya apa? Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Atau boleh juga Z itu adalah akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Atau Z itu di buku ada yang Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Oke, sekarang ingat ya, V itu sama dengan R dikali I. Jadi R ini bisa diganti dengan Z, R ini bisa diganti dengan X posisinya. Jadi ini ya, kan tadi di awal sudah dijelaskan V sama dengan R dikali I. Ya, tadi kan V sama dengan R dikali I. Nah, R ini boleh diganti sama itu tadi, bisa sama Z
berarti V sama dengan Z kali I. Kalau V nya diganti dengan X, berarti X dikali I. Ini sama, V semua. Oke, jadi seperti ini. Jadi ininya boleh karena satuannya sama. Oke, ini diingat. Sekarang kalau dia tegangan, kalau ditanya tegangan kapasitor itu apa, berarti VC sama dengan XC dikali I, dimana XC ini itu apa? XC itu XC sama dengan 1/omega dikali C. Nah, C di sini tadi apa? Adalah kapasitor. Satuannya adalah farad. Nah, gambar untuk rangkaian kapasitor kalau digambarkan itu kayak gini. Ciri-cirinya ada garis dua yang sama. Kalau kutub baterai itu kan satu panjang satu pendek. Nah, di sini sama panjangnya dan tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek, tapi dia sama. Ini arus AC, ini adalah C-nya. Jadi ingat ya, kata kuncinya di sini yang harus dipahami apa di sini? Yang harus dipahami di sini terdapat beda fase. Ingat ya, terdapat beda fase antara V dan I sebesar 90. Oke, begitu juga kan V tadi, V sama dengan R dikali I. Nah, R-nya ini bisa setara dengan Z ataupun dengan X. Nah, di sini kalau dia XL adalah reaktansi induktif. Ini XL ini adalah reaktansi induktif. Satuannya ohm ya tadi. Nah, di sini rumusnya reaktansi induktif ini adalah XL sama dengan omega dikali L. L di sini adalah induktansi induktor. Satuannya adalah Henry. Jadi jika digambarkan induktansi induktor ini, gambarnya kira-kira seperti ini. Oke, ini ada arus AC. Ini disimboli dengan L. Ingat ya, di sini induktansi induktor ini selalu tegangan mendahului I sebesar 90 derajat. Ingat ya, V mendahului I sebesar 90 derajat. Kalau ini tadi, ini kalau di sini tadi apa? V
ini I mendahului V sebesar 90 derajat. Oke, yang tadi impedansi. Oke, impedansi itu kalau digambarkan kira-kira ini anggaplah rata ya. Nanti kalian pakai mistar gambarnya supaya lebih rapi. Ini arus AC-nya, ini R L. Kemudian berikutnya kita bahas tentang frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi itu rumusnya F resonansi, atau biasanya ditulis F saja. F sama dengan 1/2pi akar L dikali dengan C. Terus jika ada berhubungan sin tetanya, kalau berhubungan dengan sudut V, tegangan per tegangan maksimum itu sama juga dengan I per I maksimum, dimana V ini V sama dengan V maksimum sin theta, sedangkan I itu adalah I sama dengan I maksimum sin dalam kurung omega t plus minus C. Oke, tan theta itu sama dengan XL min XC per XR, atau VL min VC per VR. Kalau ditanya daya total itu sama dengan V efektif dikali dengan I efektif, itu sama dengan V maksimal dibagi akar 2 dikali I maksimal per akar 2, atau sama dengan akar 2 kali akar 2 setengah ya, setengah V max dikali I maksimal, dimana ini V maksimal I maksimal itu juga bisa dicari dari ini. V maksimal itu bisa dicari dari V rata-rata sama dengan 2/pi dikali V maksimal, atau dia kalau I maksimal dia I rata-rata sama dengan 2/pi dikali I maksimal. Oke, itu saja penjelasan tentang rangkaian arus bolak-balik AC. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham dari rangkuman yang saya tulis di sini, bisa tulis di kolom komentar. Ingat ya, sebelum melihat video ini kalian harus baca buku fisika yang kalian punya lebih dahulu agar lebih bisa mengerti rumus-rumus yang saya tuliskan di sini. Ini hanya berupa rangkuman materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.